Hidup akan terasa ringan ketika kita tidak menggenggam terlalu erat. Sebab apa yang kita genggam sejatinya bukan milik kita. Dalam pandangan Islam, segala sesuatu hanyalah titipan. Bahkan nyawa yang berdenyut pun bukan milik kita. Maka, ketenangan hadir saat hati berserah. Mari kita renungi bersama. Sebelum kita mulai, mari kita duduk sejenak. Tarik napas dalam-dalam, dan coba tanyakan pada hati kecil kita. Apakah selama ini aku benar-benar memiliki, atau hanya merasa memiliki? Jika hatimu pernah lelah menggenggam dunia, maka narasi ini untukmu. Dan bila kamu merasa narasi ini bisa menyentuh jiwa orang lain, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Agar lebih banyak hati yang tersentuh, lebih banyak jiwa yang kembali tenang. Karena kita semua sedang belajar, sedang berjalan, menuju pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau duduk di tepi senja, lalu berpikir, apa sebenarnya yang benar-benar aku miliki di dunia ini? Harta bisa hilang dalam semalam. Jabatan bisa dicopot seketika. Nama baik bisa runtuh hanya karena fitnah. Bahkan orang-orang yang kita cintai bisa pergi tanpa pamit, karena ajal tidak pernah meminta izin. Lalu apa yang masih kita genggam erat dalam hidup ini? Mengapa kita masih takut kehilangan sesuatu yang bukan milik kita? Islam mengajarkan bahwa dunia ini hanyalah ladang. Ladang ujian, ladang amal, ladang titipan. Saat kita mulai melepaskan rasa kepemilikan, disitulah hati akan benar-benar tenang. Sebab, rasa memiliki adalah awal dari rasa cemas, takut, dan kecewa. Dan kita diciptakan bukan untuk memikul semuanya sendiri. Kita hanya musafir, berjalan di dunia yang fana, menuju rumah abadi yang sesungguhnya, akhirat. Maka berbahagialah mereka yang hidupnya ringan, karena mereka tahu, semua ini hanyalah pinjaman. Mari renungkan, bukan berapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa ikhlas kita menerima dan melepaskan. Di balik senyum manusia, sering tersembunyi kegelisahan yang tak terucap. Mereka lelah, bukan karena letih fisik, tapi karena terlalu banyak yang digenggam. Dunia menawarkan banyak hal. Kemilau harta, kekuasaan, pengakuan, cinta yang fana. Tapi semua itu datang dan pergi seperti angin. Tak sedikit orang menangis bukan karena kehilangan, tapi karena tak pernah belajar melepaskan. Kita terlalu sering berkata, ini milikku, padahal semua adalah milik Allah yang kapan saja bisa diambilnya kembali. Islam mengajarkan tauhid bukan hanya dalam keyakinan, tapi dalam cara memandang hidup, bahwa tiada yang benar-benar menjadi milik kita. Anak, pasangan, rumah, uang, semuanya adalah amanah. Dan setiap amanah pasti akan diminta kembali. Jika kita sadar sejak awal bahwa semuanya hanya titipan, kita tidak akan terlalu kecewa saat kehilangan. Bayangkan seorang penjaga toko. Ia menjaga barang-barang milik pemilik toko, tapi tidak merasa memilikinya. Itulah kita di dunia ini. Ketenangan hati bukan ditemukan dalam jumlah yang kita kumpulkan, tapi dalam seberapa lapang kita menerima takdir Allah. Dunia bukan tempat untuk menggenggam, tapi tempat untuk memberi. Bukan tempat untuk menimbun, tapi tempat menanam. Mereka yang berani melepas adalah mereka yang memahami hakikat dunia. Mereka telah naik ke level keimanan yang lebih tinggi. Kadang kita memeluk sesuatu erat-erat karena takut hilang. Padahal justru saat kita ikhlas melepaskan, Allah mengganti dengan yang lebih baik. Maka jangan terlalu berharap pada dunia. Sandarkan hatimu pada yang maha memiliki segalanya, Allah. Jika kita merasa memiliki sesuatu, maka kita akan sedih saat kehilangannya. Tapi jika kita merasa dititipi, kita akan ikhlas saat dikembalikan. Bukankah Nabi Ayub kehilangan segalanya? Tapi karena hatinya tidak melekat pada dunia, ia tetap sabar dan dicintai Allah. Hidup ini sesaat, dan dunia hanyalah halte. Jangan anggap halte sebagai rumah. Peganglah dunia di tanganmu, jangan di hatimu. Sebab hati yang penuh dunia akan sempit dan gelap.
Tapi hati yang penuh, Allah akan lapang, meski dunia menghimpit dari segala arah. Dalam kehilangan, ada kesempatan untuk lebih dekat dengan Allah. Dalam keterbatasan, ada peluang untuk merasakan nikmatnya tawakal. Maka tenanglah, karena tidak ada yang benar-benar milikmu, kecuali amalmu. Segala yang ada di langit dan di bumi, semuanya milik Allah. Bahkan detak jantung yang kini menghidupkan kita, bukan karena kita punya kuasa, tapi karena Allah masih berkenan. Kita hidup bukan untuk menggenggam dunia, tapi untuk tunduk pada pemilik dunia. Tauhid bukan hanya kalimat, tapi cara memandang. Bahwa setiap kejadian, kehilangan, pertemuan, keberhasilan, semua adalah darinya dan akan kembali kepadanya. Saat kita lupa siapa pemilik sejati, kita akan sibuk mempertahankan sesuatu yang tak pernah menjadi milik kita. Maka betapa tenangnya hati yang selalu ingat bahwa takdir Allah lah yang terbaik. Kita ini hanya tamu singgah, dengan sejumput waktu dan selembar takdir yang sudah ditulis sebelum kita lahir, dan yang Maha Menulis tidak pernah salah. Semua yang kita pegang hari ini, hanya sebentar singgah di telapak tangan. Seperti embun di pagi hari, yang menguap saat matahari bersinar, maka mengapa harus terlalu dalam menyimpan rasa memiliki? Kita menyebut mereka punyaku, anakku, hartaku, pasanganku. Padahal semua itu adalah amanah yang suatu saat akan kembali kepada pemilik aslinya. Mereka datang ke dalam hidup kita tidak untuk dimiliki, tapi untuk dirawat dan dipertanggungjawabkan. Harta bisa jadi ujian, jabatan bisa jadi beban, bahkan cinta bisa jadi belenggu jika tidak kita letakkan di tempat yang benar. Jangan terlalu cinta pada sesuatu yang Allah bisa ambil dalam sekejap. Karena semakin kita mencintai sesuatu melebihi Allah, semakin dalam luka yang ditinggalkan saat Ia pergi. Anak-anak kita bukan milik kita. Kita hanya diberi waktu untuk membimbing mereka. Pasangan bukan milik kita. Kita hanya dititipkan untuk saling menuntun dalam kebaikan. Jabatan dan kekuasaan bukan milik kita. Itu ladang amanah dan ujian kejujuran. Maka jangan sombong dengan apa yang melekat padamu hari ini, karena semua bisa lepas dalam satu takdir. Seperti daun yang gugur, tak ada yang bisa menahannya meski ranting ingin memeluk lebih lama. Amanah bukan untuk digenggam, tapi untuk dijaga dengan rasa takut akan Allah. Pernahkah kau merasa takut kehilangan sesuatu yang kau cintai? Rasa itu wajar, tapi bisa menjadi racun saat terlalu dalam. Sebab akar dari banyak luka dalam hidup adalah rasa memiliki. Saat kita merasa itu punyaku, maka kita akan gelisah jika ia menjauh. Kita menangis bukan hanya karena kehilangan, tapi karena tidak siap untuk menerima bahwa itu bukan milik kita. Cinta dunia adalah penyakit hati yang membuat kita selalu merasa kurang dan takut. Padahal dunia itu fana, dan apapun yang fana tak akan bisa kita genggam selamanya. Melepas itu menyakitkan jika kau menganggap dunia sebagai rumah. Tapi melepas menjadi mudah jika kau tahu bahwa akhirat adalah tujuan. Hati yang bersih tidak takut kehilangan karena tahu bahwa semua ada waktunya. Dan bila waktunya tiba, tak ada yang bisa menahannya. Meski kita meratap sekuat apapun, maka lepaskan perlahan dengan doa dan keyakinan bahwa Allah tak akan menzalimimu. Orang yang beriman, hatinya mudah lapang. Bukan karena hidupnya tanpa cobaan, tapi karena ia paham, semua ini hanya titipan. Ikhlas bukan pasrah buta, tapi tunduk penuh cinta pada kehendak Allah. Ketika Allah mengambil sesuatu darimu, itu bukan untuk menghukummu, tapi untuk menggantinya dengan sesuatu yang lebih sesuai untuk jiwamu. Melepaskan bukan berarti kalah, tapi itu tanda kamu sudah selesai dengan rasa memiliki. Kita bukan pemilik, kita hanya penjaga. Dan penjaga yang baik adalah yang siap mengembalikan amanah dengan senyum, meski air mata mengalir. Ada damai luar biasa saat kita berkata, "Ya Allah, jika ini bukan untukku, ambillah." Dan jika engkau pernah berkata begitu, kau tahu bagaimana lapangnya hati setelahnya. Sebab Allah tidak akan membiarkan hambanya bersedih terlalu lama, selama dia bersandar hanya kepadanya. Maka ikhlaslah, dan engkau akan menemukan ketenangan yang tak bisa dibeli dunia. Dunia ini bukan tempat menetap, tapi tempat singgah.
Seperti musafir yang berteduh di bawah pohon, lalu berjalan kembali. Kita bukan penghuni tetap bumi ini, melainkan pengembara menuju akhirat. Tapi mengapa kita bertingkah seolah akan tinggal selamanya? Mengumpulkan harta, memburu nama, merangkak untuk pujian, semua untuk sesuatu yang akan ditinggal juga. Padahal satu-satunya bekal yang abadi hanyalah amal. Rumah kita adalah kubur. Dan isinya bukan sofa empuk, tapi amal perbuatan. Dunia ini cepat lelah, cepat berubah. Yang dulu kita kejar, kini tak lagi berharga. Maka jangan biarkan hatimu tertambat di tempat yang tidak abadi. Letakkan hatimu pada yang kekal, Allah dan surganya. Dunia ini hanya medan ujian. Tak usah terlalu cinta, cukup gunakan sebagai jalan. Sebab mereka yang menjadikan dunia rumah akan kecewa saat dipaksa pergi. Hidup ini adalah perjalanan singkat yang penuh dengan titipan dan amanah. Kita seringkali merasa memiliki harta, kedudukan, dan bahkan orang-orang yang kita cintai. Tapi sejatinya, semua itu bukan milik kita. Allah adalah pemilik segalanya. Apa yang kita miliki hari ini hanya titipannya. Terkadang, kita terjebak dalam ilusi kepemilikan dan lupa bahwa hidup ini hanya sementara. Harta yang kita kumpulkan, jabatan yang kita raih, hingga keluarga yang kita cintai, semuanya milik Allah yang akan kembali kepadanya pada waktunya. Maka, ketika kita disadarkan bahwa kita hanya memegang amanah, rasa memiliki pun akan hilang dengan sendirinya. Rasa memiliki justru seringkali menjadi beban yang membuat hati kita merasa berat dan gelisah. Dalam Islam, kita diajarkan untuk meyakini bahwa segala sesuatu yang kita rasakan dan nikmati adalah titipan yang seharusnya disyukuri. Menyadari bahwa dunia ini hanya sementara membuat kita lebih lapang untuk menerima takdir Allah. Setiap saat, segala yang kita punya bisa diambil kembali olehnya. Dan kita tidak perlu takut, karena Allah Maha Penyayang. Saat kita melepaskan rasa memiliki, hati kita akan lebih ringan, dan kita akan merasakan ketenangan yang sejati. Karena ketenangan sejati hanya hadir saat kita tahu bahwa kita hanyalah pengembara di dunia ini, dengan tujuan yang jauh lebih mulia. Harta, jabatan, dan kekuasaan adalah ujian, bukan pemberian. Banyak yang terperangkap dalam mengejar materi dan kedudukan, hingga lupa pada hakikat hidup yang sebenarnya. Dunia menawarkan banyak godaan yang membuat kita terjebak dalam siklus keinginan yang tak ada habisnya. Bahkan saat kita berhasil meraih apa yang kita inginkan, hati kita masih merasa kosong dan gelisah. Sebab kita tidak pernah bisa puas dengan apa yang ada jika hati kita tidak menyadari bahwa semuanya adalah titipan. Dalam Islam kita diajarkan untuk tidak terlalu menggantungkan harapan pada dunia, karena ia akan meninggalkan kita seiring berjalannya waktu. Jabatan yang kita anggap sebagai pencapaian adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Harta yang kita kumpulkan adalah ujian yang akan menguji sejauh mana kita mampu bersyukur dan berbagi dengan sesama. Allah mengingatkan kita untuk tidak terlalu mencintai dunia, karena ia tidak akan kekal. Maka, apa yang kita miliki hari ini haruslah disyukuri, bukan dipuja atau disembah. Kecintaan kita pada dunia hanya akan menambah kesedihan, karena semuanya pasti berlalu. Sebaliknya, jika kita mencintai akhirat, hati kita akan terasa lebih lapang, karena kita tahu dunia ini hanyalah tempat persinggahan. Ikhlas adalah kunci untuk menerima kenyataan bahwa kita tidak memiliki apapun di dunia ini. Melepaskan bukan berarti kita menyerah, tetapi sebuah bentuk pengakuan bahwa segalanya adalah milik Allah. Ketika kita belajar untuk melepaskan, kita akan merasakan kebebasan sejati. Tidak ada lagi kecemasan tentang apa yang akan hilang, karena kita tahu bahwa apapun yang hilang akan digantikan dengan yang lebih baik dari Allah. Melepaskan adalah tanda kedewasaan spiritual, di mana kita lebih fokus pada apa yang akan kita bawa ke akhirat, bukan dunia yang sementara. Hati yang bersih tidak terikat pada dunia. Hati yang ikhlas akan selalu siap untuk menerima takdir, apapun bentuknya. Kita tidak bisa memaksakan takdir, tetapi kita bisa memaksakan diri untuk menerima takdir dengan ikhlas. Ketika kita ikhlas, kita akan melihat kehidupan dengan sudut pandang yang lebih luas. Kehilangan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi kesempatan untuk mendekatkan diri pada Allah.
Melepaskan adalah pembelajaran bahwa kita hanya hamba yang diberi amanah, dan amanah itu bukan untuk kita pertahankan dengan ego. Sesungguhnya, Allah yang Maha Kuasa akan mengganti apa yang hilang dengan sesuatu yang lebih baik. Jika kita benar-benar ikhlas, maka lepaskanlah segala yang membelenggu hati, dan serahkan semuanya kepadanya. Dunia ini bukan tempat kita untuk menetap, tetapi untuk mengumpulkan bekal menuju akhirat. Kita seringkali merasa bahwa dunia adalah segalanya, padahal dunia hanya ladang amal. Segala yang kita lakukan di dunia ini akan dihitung sebagai amal yang akan menentukan kehidupan kita di akhirat. Banyak orang yang terjebak dalam mengejar kesenangan duniawi, tanpa menyadari bahwa kesenangan sejati ada di akhirat. Kita datang ke dunia ini tidak untuk menumpuk harta, tetapi untuk mengumpulkan amal yang akan kita bawa nanti. Apapun yang kita miliki hari ini, pada akhirnya akan kita tinggalkan. Dunia hanyalah tempat kita belajar untuk bersyukur, sabar, dan ikhlas. Jika kita mencintai dunia, kita akan kecewa saat dunia tidak lagi memberi apa yang kita inginkan. Namun, jika kita mencintai akhirat, maka kita akan merasa tenang, meski dunia memberikan ujian yang berat. Dunia adalah ladang amal yang penuh dengan ujian. Ujian itu bisa berupa harta, jabatan, atau kehilangan. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapi ujian itu dengan iman dan tawakal kepada Allah. Semua yang kita alami di dunia ini adalah bagian dari takdirnya. Dan takdir Allah selalu yang terbaik. Ketika kita menyadari bahwa dunia ini bukan tempat kita untuk menetap, hati kita akan lebih lapang. Dunia akan terasa lebih ringan, karena kita tahu bahwa kita sedang mempersiapkan diri untuk kehidupan yang kekal. Awalnya aku cari yang bisa bantu numbuhin rambut, tapi ternyata ini juga bisa buat alis dan bulu mata. Sebenarnya kebotakan dini itu nggak sakit, tapi yang nyakitin itu omongan orang. Yang mereka nggak lihat, aku udah coba banyak cara. Makanya 2 minggu lalu aku coba ini. Baru seminggu, udah mulai tumbuh. Cepet banget, aman, nggak bikin iritasi, dan ngebantu banget numbuhin rambut. Dan bonusnya, alis sama bulu mata juga ikut lebat. Sekarang, giliran kamu coba, balikin percaya diri kamu. 바시카 양식을 접목시켜서 지은 거고요. 그 양쪽에 큰 기둥들이 쭉 있고 그 기둥을 중심으로 크고 높은 곳을 신랑이라고 부릅니다. 그리고 양 옆으로 좁고 낮은 곳을 층랑이라고 부르고 그것이 이제 바시카 양식의 특징인데요.
자신들의 문화와 그 생활 양식과 종교성을 존중하는 방식으로 선교가 이루어져 왔습니다. 그것이 건축 양식과 곳곳에 다 배어져 있습니다. 성공회가 가장 중요하게 여기는 거는 이제 준홍이라고 생각을 하는데요. 서로의 다름을 이렇게 좀 조화시킬 수 있는 그 연결고리, 합리적이고 좀 상식적인 그런 것에 성공회가 좀 의미가 있다고 생각하고, 지우! Rasa memiliki adalah akar dari segala kecemasan dan ketakutan. Semakin kita merasa memiliki, semakin besar rasa takut kita kehilangan. Dunia mengajarkan kita untuk mengejar apa yang kita inginkan, tetapi Islam mengajarkan kita untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah. Melepaskan rasa memiliki bukan berarti kita tidak peduli, tetapi kita melepaskan beban yang menekan hati. Rasa memiliki mengikat kita pada dunia, sementara keikhlasan mengikat kita pada Allah. Setiap kali kita merasa cemas tentang apa yang akan hilang, kita harus ingat bahwa dunia ini bukan milik kita. Sesungguhnya, semua yang ada di dunia ini hanya titipan, dan kita hanya sejenak di sini. Hanya dengan melepaskan rasa memiliki kita dapat menemukan ketenangan yang hakiki. Ketenangan datang saat kita menyadari bahwa segalanya adalah takdirnya, dan kita hanya menjalani amanah dengan sabar. Dalam ketenangan, kita akan merasakan kasih sayang Allah yang selalu menyertai kita, apapun yang terjadi. Maka tak ada lagi yang layak kita genggam terlalu erat selain nama Allah di dalam hati. Hidup ini bukan tentang seberapa kuat kita mempertahankan, tapi seberapa ikhlas kita melepaskan. Bukan tentang apa yang kita miliki, tapi apa yang kita persembahkan kepadanya dari hidup yang sesaat ini. Kita datang ke dunia tanpa membawa apa-apa, dan kita akan kembali pun tanpa membawa apa-apa, selain amal dan hati yang pernah yakin bahwa semua ini milik Allah. Ketenangan bukan datang dari memiliki banyak, tapi dari merasa cukup dengan yang Allah beri. Kebahagiaan bukan karena menggenggam, tapi karena tahu kapan waktunya merelakan. Maka jika hari ini engkau masih diberi kesempatan untuk mengikhlaskan, berbahagialah. Karena itu adalah tanda bahwa Allah ingin menyelamatkan hatimu dari dunia yang melelahkan. Biarkan dunia berlalu seperti angin. Biarkan ia mengalir seperti sungai. Kita hanya perlu tetap mengarungi hidup ini dengan hati yang ringan dan jiwa yang tenang. Hidup terlalu singkat untuk sibuk merasa memiliki. Lebih baik kita sibuk menyiapkan bekal untuk pulang ke rumah sejati. Akhirat, tempat di mana tiada lagi kehilangan. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bersandar kepada Allah, yang tak terpaut pada dunia, dan yang hanya berharap pada rahmat-Nya. Karena sesungguhnya, yang benar-benar kita miliki hanyalah hubungan kita dengan Allah, dan itu takkan pernah bisa diambil siapapun. Sahabat yang dirahmati Allah, jika hatimu sedang letih karena menggenggam terlalu erat, jika jiwamu lelah karena merasa memiliki terlalu banyak, maka mari sejenak kita tundukkan kepala, menyusun kata dalam diam, menyampaikan rindu dan keluh kepada Dia yang Maha memiliki segalanya. Mari kita berdoa bersama, memohon agar Allah membersihkan hati kita dari rasa memiliki yang membebani, dan menggantinya dengan kelapangan, keikhlasan, dan ketenangan. Karena hanya dengan kembali kepadanya, jiwa akan benar-benar menemukan rumah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ya Allah, Tuhan yang maha memiliki segalanya, kami datang kepadamu dengan hati yang lelah karena terlalu merasa memiliki. Padahal kami tahu, semua ini hanya titipan darimu. Ampunilah kami yang sering menggenggam dunia terlalu erat, hingga melupakan bahwa Engkaulah satu-satunya yang abadi. Ya Rabb, lembutkan hati kami untuk mudah menerima, ringankan jiwa kami untuk ikhlas melepaskan, lapangkan dada kami untuk selalu percaya bahwa segala takdirmu adalah yang terbaik. Jadikan kami hamba yang ridha atas setiap yang kau beri, dan sabar atas setiap yang kau ambil kembali. Tanamkan dalam hati kami keyakinan bahwa tidak ada satupun milik kami di dunia ini, kecuali amal yang ikhlas karenamu. Ya Allah, teguhkan langkah kami di jalan yang kau ridhai, hindarkan kami dari cinta dunia yang membutakan, dan tutuplah hidup kami kelak dalam husnul khatimah, dalam keadaan kami sudah merelakan segalanya demimu. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk merenung bersama kami tentang hidup, tentang rasa memiliki, dan tentang hati yang ingin tenang karena Allah. Semoga setiap kata yang tertulis dan setiap makna yang terlintas bisa menjadi pengingat lembut bagi jiwa kita yang kadang terlalu sibuk mengejar dunia. Terima kasih atas hatimu yang terbuka untuk menerima, atas telingamu yang mendengarkan dengan tulus, dan atas doamu yang telah dipanjatkan bersama. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dalam keistiqomahan, menuntun langkah kita dalam ketenangan, dan mempertemukan kita kembali di taman-taman cahaya ilmu dan zikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.